Vario 125 ISP dengan kendala sering kehabisan air radiator, kemudian kalau sudah panas muncul tanda huruf F merah di bagian speedometernya. Dan setelah saya lakukan pengecekan, kata si ownernya sih baru 3 hari diisi air radiator, tapi nah saya cek lagi nih di bagian air radiatornya ini ternyata sudah kosong ya atau habis. Nah, coba mau saya hidupkan dulu untuk motornya. Nah, seperti ini, suaranya juga agak kasar ya di bagian mesinnya ini. Oke, lanjut. Ini mau saya tes masukkan air radiator ya. Mudah-mudahan kelihatan untuk tempat posisi bocor di bagian air radiatornya ini. Karena nggak mungkin ya habis untuk air radiatornya cepat sekali kalau tidak terjadi kebocoran. Yang bahaya itu nggak kelihatan bocornya, tapi air radiatornya cepat habis. Nah, biasanya kalau bocor keluar berarti air radiatornya masuk ke ruang mesin. Tapi ini setelah saya masukkan untuk air radiatornya, nah ternyata ini ada tetesan ya. Nah seperti ini, berarti ada tempat kebocoran, entah itu di selang ataupun di bagian seal water pump ataupun di bagian ti radiatornya. Macam-macam ya rekan-rekan ya. Penyakitnya Vario 125 yang masih menggunakan pendingin air radiator. Oke, ini lanjut. Saya mau bongkar dulu untuk bagasinya supaya lebih jelas ya. Kita cari titik penyebab atau titik kebocoran di bagian radiator motor Vario 125 ISP ini. Oke, ini saya bongkar dulu bagasinya seperti ini. Kita lepaskan menggunakan kunci 10 dan obeng PH1 atau obeng plus ya, seperti ini. Nah, setelah saya bongkar ternyata di sini ada rembesan air radiator ya. Mudah-mudahan cuman di bagian sininya saja yang mengalami kebocoran ya. Tidak di bagian seal water pump ataupun di bagian packing kopnya. Dan syukurnya ini motornya belum overheat ya. Nah, belum terjadi kebocoran atau belum terjadi terbakar di bagian packing kopnya. Tapi kalau kita isi untuk air radiatornya, kemudian kita geber motornya, kalau muncrat lewat air kalau muncrat keluar atau nyembur di bagian tabung radiatornya ini, berarti menandakan ada kompresi yang bocor yang dikompresikan ke ruang radiator ya. Nah seperti ini, tapi syukurnya ini untuk packing kopnya ini saya pastikan masih aman ya, karena air radiatornya ini tidak muncrat ya begitu kita isi dan kita geber untuk motornya. Jadi ini mau saya perbaiki dulu, mau saya tes bongkar dulu di bagian ti radiatornya rekan-rekan. Mudah-mudahan cuman di bagian ti radiatornya saja yang problem ya, ataupun nanti kita cek di bagian seal ti radiatornya. Nah, kalau seal water pumpnya ini bisa kita pastikan masih aman ya, karena tidak ada tetesan atau tidak ada air radiator yang ngalir di bawah seal water pump ataupun di bagian water pumpnya. Yang kelihatan sekali di bagian ti radiatornya ya. Oke, ini saya lepaskan dulu untuk ti radiatornya ya. Mulai dari selang-selangnya, dan hati-hati ya, rawan patah di bagian ti radiatornya. Apalagi kalau motor yang sudah lama, biasanya cepat sekali patah. Seperti Vario 110 ya, yang karbu. Nah, rawan sekali patah karena biasanya sudah kemakan usia. Jadi ti radiatornya ini sudah kropos dan sudah lapuk ya. Nah, tapi kalau motor sekarang masih baru, masih terbilang masih baru nih untuk Vario 125 ini. Belum terlalu lama ya. Jadi diharap hati-hati saja ya rekan-rekan ya. Alangkah baiknya, nah seperti ini kita congkel sedikit demi sedikit untuk selang radiatornya. Kita keluarkan dulu ya, seperti ini. Nah, memang nggak kesusahan rekan-rekan ya kalau ndak kita bongkar untuk cover body bagian belakang ya, seperti ini. Jadi harus kita todong sedikit, kita perkosa sedikit ya. Nah, bautnya juga cuma 2 biji menggunakan kunci T8 ya. Kita bongkar menggunakan kunci 8 seperti ini ya.
Oke, ini coba saya lepaskan dulu untuk tirai radiatornya. Nah, dan kelihatan sekali di bagian ujung tirai radiatornya ini mengalami keropos ya, karena efek panas mesin sehingga menyebabkan tirai radiatornya ini mengalami keropos. Nah, seperti ini ya. Nah, karena tirai radiatornya ini masih terbilang masih lumayan bagus. Nah, cuman keropos di bagian ujungnya saja. Jadi kita mau pertahankan nih rekan-rekan untuk tirai radiatornya ini. Dan di bagian seal tirai radiatornya juga masih lumayan bagus nih. Masih ada timbul ya. Jadi belum terlalu kempes untuk seal tirai radiatornya. Jadi saya pertahankan juga. Dan saya ganti ya untuk seal tirai radiatornya. Dan berhubung juga budget konsumennya cuma 75.000, jadi mau saya ratakan dulu nih untuk ujung tirai radiatornya yang mengalami keropos tadi, biar rata dulu rekan-rekan ya, biar masuknya plug press dan apa namanya tidak miring sebelah ya, tidak rata seperti tadi karena terjadi keropos. Jadi nanti tinggal kita tambahkan lem red ya atau lem sealer seperti ini. Nah, ini saya ratakan menggunakan cutter ya. Ini kalau sudah rata kita ukur lagi, kalau belum rata kita ratakan lagi seperti ini. Kalau sudah rata kemudian di bagian sealnya ini kita bersihkan ya. Kita congkel dulu keluar. Nah, di sini masih timbul untuk sealnya, jadi biar tidak ada kotoran yang mengganjal di bagian sealnya seperti ini. Nah, kita bersihkan untuk kerak-keraknya. Nah, setelah dikira bersih kemudian kita cek lagi kerataan di bagian tirai radiatornya seperti ini. Tapi kalau punya budget yang lumayan untuk konsumennya bisa diganti saja ya, satu set tirai radiator plus seal tirai radiatornya. Tapi karena berhubung budget konsumennya cuma 75.000, jadi saya ratakan dulu untuk sementara ya seperti ini. Nah, setelah rata kemudian kita pasang lagi seal tirai radiatornya seperti ini. Lanjut tinggal kita kasih lem nih, kita tambahin lem di bagian karet tirai radiatornya atau di bagian o-ring tirai radiatornya seperti ini, biar tidak ada kebocoran lagi di bagian tirai radiatornya dan mudah-mudahan aman ya. Seperti ini di bagian luarnya kita lem secara merata. Setelah dikira rata tinggal kita pasang lagi nih untuk tirai radiatornya ya. Sayang nih kalau kita mau ganti karena masih bawaan motornya ya atau masih original, jadi kita pasang lagi nih, kita tambahin lem saja dan kita bersihkan di bagian seal tirai radiatornya. Kemudian kita pasang lagi untuk baut tirai radiatornya ya seperti ini, dan diusahakan posisi selang tirai radiatornya yang menuju ke radiator maupun di bagian radiatornya ini kita kembalikan ke posisi semula ya. Nah, jangan berpindah posisi. Nah, pas kita bongkar pasti ada bekasnya ya, atau pasti kelihatan untuk posisi awal dari klem atau kancingan selang radiatornya seperti ini. Nanti takutnya terjadi kebocoran lagi di bagian selang radiatornya ya, kalau tidak kita keposisikan ke semula untuk kancingan atau klem selang radiatornya. Oke, setelah selesai tinggal kita isi saja untuk air radiatornya seperti ini. Kemudian kita hidupkan nih untuk motornya ya. Oke, ini di jam 9.38. Nah, nanti kita hidupkan sekitar 10-15 menit. Nah, kalau aman berarti alhamdulillah. Tapi kalau masih ada rembesan nanti kita rundingan lagi nih sama ownernya atau sama konsumennya. Nah, ini coba mau saya hidupkan selama 15-10 menit. Kalau aman tidak muncul untuk indikator radiatornya ini, berarti sudah aman untuk di bagian radiatornya, sudah tidak ada terjadi kebocoran lagi ya. Nah, caranya kita taruh nih lap di bagian bawah ya, biar kelihatan nanti kalau memang masih terjadi kebocoran di bagian radiatornya ya seperti ini.
Tadi kita hidupkan di jam 9.30-an ya. Kita hidupkan selama 10 sampai 15 menit. Kalau aman nanti tinggal kita pasang saja untuk semua komponen-komponen motor masnya ini ya. Oke, ini sudah jam 9.55, berarti untuk radiatornya ini sudah aman ya. Nah, seperti ini, tidak ada lagi yang netes di bagian bawah, dan di bagian indikator di radiatornya atau indikator radiatornya ini juga tidak muncul, berarti sudah aman. Mungkin sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.